Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Irda, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 2501401132196. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar 15 Siduk kelas 6 dengan materi penerapan hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Kehadiran kalian dulu ya. Yang buka tangannya nanti yang tangan ya. Abdul Rahman, Hadir, Bu. Andini, Hadir, Bu. Astian, Hadir, Bu. Mimin Satriawan, Hadir, Bu. Zakwan Tajusa. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah ada semua ya. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, agar apa yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat untuk kita, dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita lebih baiknya berdoa dulu. Nah, untuk kedua kelas ini doanya, kemudian lanjut dengan membaca surat Al-Ikhlas. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki
perilaku kita kita kerjakan harus sesuai dengan syariat Islam. Harus yang halal lagi. Oke. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang penerapan hukum halal dan haram. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menganalisis sebab-sebab halal dan haram. Sama ya. Dan yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya dimulainya. Menurut kalian, mengapa Allah membedakan antara halal dan haram? Manusia tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Oke, manusia tidak akan terjerumus dalam kesesatan. Ada manusia telah taat kepada perbedaan. Kemudian sebutkan beberapa contoh makanan, minuman, dan hewan yang halal dan haram. Nah, Makanan halal adalah ayam bakar, digoreng, dan juga makanan haram seperti makanan babi kuning. oke, bagus sekali. Nah, untuk lebih mengetahui pengalaman kalian, supaya jelas, coba kalian baca materi penjelasan hukum halal dan haram yang ada di atas ya. Kan baca. Selesai bacanya ya. Yang mendapatkan secara membaca dan selesai. Nah, halal dan haram hendaknya diterapkan dalam berbagai disukai disidang, perilaku. Jelas, mana sih halal, mana sih tidak dimakan, ya, perilaku tidak seperti itu. Nah, sekarang seperti apa yang dijelaskan? Apa yang dilakukan? Halal perilaku harus kita lakukan. Kalau kita lakukan halal yang harus dijaga, halal ini sudah haram. Harus ditinggalkan. Nah, seperti contoh gambar apa yang ada di Bagus. Ini merupakan salah satu makanan dan minuman. Ini merupakan makanan halal. Ada buah, kemudian ada madu, kemudian ada juga yang halal. Makanan bukan halal saja, tapi ada juga yang halal yang tidak boleh kita konsumsi atau kita makan. Contohnya seperti apa? Minuman beralkohol. Yang lain, hewan Segala sesuatu yang boleh dilakukan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh agama itu halal. Misalnya tujuan, menipu,
Ya. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Iya, ada pembeda, ada makanan halal dan ada makanan haram. Ya, sekarang memilih makanan sebelum ya. Sekarang memilih makanan. Oke, yang lainnya. Iya, kita Oke, baik. Sampai sini. Ada yang bertanya atau sudah paham? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah paham, untuk lebih memahami lagi, supaya lebih memahami seberapa paham kalian yang telah disampaikan dan telah kalian lihat tadi, itu akan membagi kalian membuat kelompok ya. Itu akan memberi kalian tugas kelompok. Dan itu tugasnya harus dikerjakan dengan tanggung jawab dan dengan bersama-sama. Oke. Terdiri dari 4 kelompok ya. Kelompok 1. Ini menjelaskan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berobat dengan cara yang halal, hukum halal, hukum atau alasan. Karena Islam menentukan semua orang menjaga halal, namun harus dengan obat-obatan yang tidak masuk zat haram. 2. Perilaku, mencari ilmu dengan niat yang baik, hukum halal, bukti hukum atau alasan. Karena itu termasuk amal halal yang mendatangkan pahala. 3. Perilaku, bukti atau perilaku hukum haram. Karena bukti hukum alasan, karena mengambil orang lain secara makan adalah haram. 4. Perilaku, durhaka kepada orang hukum haram. Bukti hukum atau alasan, karena itu mewajibkan berbakti kepada orang tua. Perilaku pembunuhan atau berdebat hukum halal. Bukti hukum alasan, karena harta halal yang sedekahkan akan mendapatkan balasan dari Allah, menyucikan harta dan membalas sesama. Demikian dari kami, ada yang mau tanya? Nah, kelompok ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 1 misalkan. Nah, siapa sebutkan dulu bang? Nah, Barang tersebut itu halal atau haram? Bisa haram, bisa halal. Tergantung dari niat dari si penemu barang tersebut. ya, si temannya kelompok 1 bisa halal dan bisa haram. Niat, kalau niatnya memang untuk mengambil dan membaca, maka itu dikatakan halal. Kalau itu menunjukkan, maka maksudnya halal. Karena lakukan bisa, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau itu untuk kelompok 1.
banyak yang bertanya. Mungkin Ibu mau jelas tadi ya. Katanya ada yang bertanya, Bu, teman, barang bukti yang terangkat itu haram. Yang jelas antara lainnya dilakukan dengan cara yang tidak wajar yang sudah membahas syariat Islam. Kemudian ada juga yang bertanya tadi, teman-teman, barang temuan itu apa haram atau halal? Nah, bisa jadi halal, bisa jadi haram. Seperti apa yang barang temuan itu halal, tergantung ya. Nah, sampai di sini ada yang belum bisa dipahami atau sudah paham? Sudah. Selanjutnya kita akan memberi kalian tugas sendiri ya. Ini dikerjakan secara mandiri. Kalau jelas nanti kita kerjakan langsung ya. Sudah semua ya? Baik, alhamdulillah. Saya bisa. Semuanya udah Ibu besar, alhamdulillah. Saya bagus banget. Kan ada satu perbedaan. Ini nanti untuk misalnya yang nilainya bagus atau nilainya akan memberi tugas penilaian dan nilainya berat atau ini akan memberikan tugas penilaian. Apakah ini menyenangkan? Menyenangkan atau tidak? Apakah kamu merasa bahwa tugas yang diberikan Ibu ini membantu anak kalian? Ya. Kemudian, apakah pelajaran yang kamu dapatkan hari ini akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Ya. Jadi apa yang kalian dapatkan hari ini kemudian diterapkan kehidupan kita juga dalam menerapkan baik itu dari segi membersihkan makanan ayam boleh makanan kebiasaan tidak boleh dikonsumsi harus dicegah. Kemudian perilaku juga sikap kita yang halal itu harus ditinggalkan dan yang halal itu harus diberikan. Kita terapkan dalam kehidupan baik di rumah, kemudian di sekolah maupun di lingkungan dan untuk selanjutnya pelajaran kali ini sudah habis. Untuk selanjutnya kalian dapat membuat kesalahan berupa PE yang ada di AS kalian. Alhamdulillah di depan bukan ya. Kemudian pelajaran kita hari ini kita buka sampai sini. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.